Loh, mengapa ketika kita turun ke dunia itu kok kena virus? Penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya tanya, dari tadi saya mendengar bahaya virus dari Anania bisa masuk neraka dan bisa menyebabkan kerusakan di negara-negara. Maka yang saya pertanyakan, kalau masalah virus corona penyebabnya karena memakan makanan yang dilarang oleh agama atau istilah barang yang menjijikkan, apa penyebab awal manusia itu terkena virus Anania? Padahal kalau saya dengar bahwa awal manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini yang saya tanyakan, apa? Mohon untuk dijawab. Ya, terima kasih Gayung bersambut dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut sekali dengan pemikiran-pemikiran hadirin, terutama sang penanya. Karena kita memakai logika. Kalau sumbernya itu ada, termasuk virus corona, itu ada sumbernya, penyebabnya. Segala sesuatu itu ada penyebab. Likulli syai'in sababah. Segala sesuatu itu ada sebab. Begitu pula yang ditanyakan virus Anania yang sangat jahat. Sebabnya apa? Sumbernya dari apa? Sumbernya itu, virus itu yang kemarin sudah dikatakan sumbernya dari iblis. Sejak ada di surga turun disebar. Mengapa manusia terjangkit? Karena manusia itu kena virus-virus di dunia itu karena imun tubuh ini lemah, sehingga mudah kena penyakit. Kalau imun tubuh itu kuat, olahraga itu bisa tertolak penyakit-penyakit itu. Begitu pula jiwa manusia mudah terkena penyakit virus-virus rohani. Tadi sudah paham ya, kalau virus apa itu? Virus yang lain itu ada penyebab-penyebab. Kalau virus rohani juga sudah jelas. Karena imun rohani kita ini, kekebalan rohani kita ini lemah karena diserang. Makanya kalau hati yang diserang, imun tubuh ini akan lemah. Dan ketika lemah, penyebabnya adalah kebutaan hati. Mata ada dua. Mata dohir yang memandang makhluk, itu namanya basor. Tapi mata batin mengenal sang pencipta makhluk, itu basiroh. Lah, virus Anania yang menyebabkan manusia seperti itu karena yang diserang adalah hati, mata batin manusia. Sehingga mata batin manusia itu buta. Ya. Ketika mata batin buta, saat itu masuk terus. Karena manusia tidak mengenal kepada sang penciptanya. Makanya pengobatan utama virus Anania adalah mengenal Allah lebih dulu. Bahkan dalam kitab Zubat, Syekh Ruslan mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kewajiban pertama kali agar manusia itu sehat, hatinya bisa memandang kepada Allah, hatinya bisa taat kepada Allah, hatinya bersih tetap fitrah, adalah mengenal sang pencipta lebih dulu dengan seyakin-yakinnya. Bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Jadi mengapa manusia sampai kenal? Karena mata hatinya buta. Dia tidak mengenal Tuhan. Kalau bahasa sekarang, karena makrifat sudah dianggap tidak penting oleh sebagian orang. Yang penting saya ibadah. Yang penting saya wiritan. Yang penting saya sholat jamaah. Tapi kalau tidak kenal dengan sang pencipta, maka akan kemasukan jiwa ini. Karena imun rohani kita ini lemah. Sehingga iblis mudah menanamkan perasaan aku. Sehingga manusia walaupun baik dohirnya, tapi batinnya buta. Ini pernah dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo itu untuk pengobatan massal penyakit batin, imun, rohani, yaitu yang berupa vaksin-vaksin rohani tadi, supaya tidak cedera kebutaan, itu membuat media wayang.
Ketika media wayang itu disampaikan dan orang-orang datang, ditanya, apakah kamu melihat wayang tadi? Melihat, Syekh. Apakah kamu melihat siapa yang menang tadi? Melihat. Siapa yang kalah? Melihat. Berarti mata Anda sehat, basor Anda melek. Apakah kalian bisa melihat kui kabeh roh ceritani wayang semerap? Sopo sing menang, sing bener menang, sing kalah kalah. Artinya mata intelektual Anda, pikiran Anda adalah waras karena tahu dengan proses. Tapi kamu tahu mengapa kok menang? Baru di sini. Masyarakat ya yang menang karena ini, karena tirakat, karena kuat. Berarti kamu tidak mengetahui. Ingat, ketika wayang main, kamu tahu. Ketika kamu ada yang menang, kamu ngerti. Berarti kamu melek, meripat lahirmu, mata lahirmu, basor, dan pemikiranmu juga melek. Cuma kamu lupa yang menang dan kalah, yang ngelakokno wayang tadi siapa? Yaitu dalang. Berarti kamu hanya melihat wayang, melihat lakon, tapi tidak melihat sang dalang. Maka itulah sumber Anania. Karena ketika mampu, dia dianggap wayang itu yang kuat, makhluk itu yang menguntungkan, itu yang mampu. Akhirnya hati lupa kepada Allah. Sumber segala penyakit Anania karena lupa kepada Allah. Orang lupa kepada Allah karena makrifat ditolak. Makrifat itu kenal kepada Allah. Bahkan rukun Islam pun pertama syahadat, penyaksian, artinya harus kenal. Kenal di sini ada season selanjutnya. Bukan kita mengenal seperti mengenal makhluk, tapi kita mengenal adalah kepada Allah yang Maha Suci. Laisa kamitslihi syai'un. Allah beda dengan segala sesuatu. Oke? Jadi pertanyaan tadi bagus. Apa sumbernya? Sumbernya hati yang kena injeksi Anania. Di situ hati tidak ada imun kekuatan rohani sehingga masuk tanpa adanya benteng. Akhirnya hati semakin jahat. Kejahatan yang tertinggi adalah kejahatan mengaku sebagai Tuhan. Adalah dolim yang sedolim-dolimnya. Siapa yang mengaku Tuhan? Merasa mampu, merasa kaya, merasa dia suci, merasa segala-galanya. Sehingga Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Maksudnya, maka janganlah kamu mensucikan dirimu. Huwa a'lamu, dialah Allah yang maha mengetahui siapakah yang paling benar, siapakah yang paling takwa. Ternyata yang paling takwa adalah orang yang terinjeksi atau yang kena vaksin adalah antivirus Anania. Apa itu? Yang tadi disebut oleh Syekh Abdul Sa'roni, kerendahan, merasa dolim, merasa dosa, perbanyak selawat. Wa anta fihim wahum yastaghfirun. Kepada pendengar dimanapun berada, terima kasih terutama pada Guru Alam Hikmah yang telah mengadakan situasi ini. Harapan kami semoga manfaat, semoga betul-betul bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing dan umat masyarakat. Permasalahannya begini, kita lahir itu sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita lahir itu sudah membawa makom musyahadah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di mana Allah mengatakan, apakah aku Tuhanmu? Kita jawab, iya, qalu bala, engkau Tuhanku. Syahidna, kami menyaksikan. Artinya sebelum turun ke dunia itu semua manusia itu sudah ditanami makom musyahadah. Sudah syahadat, syahadah, penyaksian. Ketika turun dunia syahadatnya berupa lesan, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Loh, mengapa ketika kita turun ke dunia itu kok kena virus? Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Karena Allah menurunkan manusia di dunia ini sebagai ujian. Maka Allah menguji bermacam-macam. Rujukan kami dari Syarah Al-Hikam, Syekh Abdullah As-Sarqawi, yang menjadikan manusia itu fitrahnya itu tercemar, terkontaminasi. Satu adalah dunia.
Karena imun rohani kita ini kurang. Ketika ada dunia, manusia lari ke dunia, meninggalkan kebaikan, kadang-kadang meninggalkan Allah. Maka virusnya dunia itu menempel di hati. Akhirnya orangnya itu menjadi cinta dunia, hubbud dunya. Mestinya tetap suci, karena dunia menyebabkan dia mencintai dunia. Bukan berarti tidak mau dunia, tidak. Nabi Sulaiman kaya raya, tapi tetap hadza min fadli rabbika. Tapi kita kan enggak. Menempel di hati dunia ini, akhirnya dunia yang menjadikan virus itu mengotori jiwa, sehingga jiwa ini menjadi kotor, mudah terpengaruh anannya. Ini duniaku, aku harus lebih kaya, aku harus lebih terhormat. Kalau itu pilihan jabatan, aku yang harus jadi, lainnya dianggap kecil. Itu awal, karena hubbud dunya roksun. Apa? Semua kejahatan itu adalah cinta dunia. Hubbud dunya roksun kulli khotiatin. Jadi segala sesuatu sumber kejahatan, sumber kesalahan itu. Jadi kalau menurut secara Al-Hikam, mengapa kita kena virus anania? Satu, karena tubuh kita, imun rohani kita ini, imun hati kita ini lemah, sehingga mudah ada pengaruh dunia, sudah lari ke dunia. Ada pengaruh jabatan, lari. Dan ini pun nanti ada tentu ditanyakan. Selain dunia adalah masyarakat. Sedangkan kita hidup di tengah masyarakat itu banyak ujian, banyak ghibah, banyak sangka jelek, banyak fitnah. Kita terpengaruh ke situ. Maka otomatis ini ada bibit-bibit penyakit yang akan dimasuki untuk anania. Dunia, masyarakat, musuh yang paling tinggi yang membuat orang itu terlena menjadi jahat, kena anania, setan. Karena setan, wa innahu lakum aduwwum mubin, dan mereka setan itu musuh kita nyata. Kita mengatakan benci pada setan, tapi kelakuan setan kita lakukan terus. Apa itu? Hasud, membenci orang, iri hati. Itu yang membuat hati kita ini akhirnya fitrahnya itu hilang, karena diuji oleh Allah. Ada 3. Yang keempat adalah dirinya sendiri. Nafsun tunazi'u, yaitu diri kita yang menentang. Ada aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh yang paling berat selain dunia, selain hidup di tengah masyarakat, selain setan, Rasul mengatakan justru musuh yang paling berat menimpa manusia adalah nafsukal lati baina jambaika, adalah dirinya sendiri, keaku-akuan itu sendiri. Jadi saya menambah. Jadi mengapa kita tidak bisa fitrah? Karena kita dihadapkan 4 perkara dan kita tidak punya bahan untuk menolak bisikan, menolak penyakit-penyakit masuk hati. Ternyata penolaknya hanya satu, ma'rifatullah. Karena ketika kenal kepada Allah, maka akan ada kesadaran, apapun kami tidak ada kemampuan dan kekuatan, apapun kami tidak ada kemampuan untuk menang dari musuh itu, tidak ada kuat untuk menang, melainkan illa billah, pengeterapan billah, bersandar kepada Allah. Ini butuh pembimbing, ini butuh ulama ahlul kasfi, itu butuh murabbi, bukan hanya pinter kitabnya, tapi butuh praktek rohaninya. Oleh karena itu, saudara saya, mari kita renung. Hidup ini hanya sekali. Kalau kita pandai baca ini, apal seribu kitab melontok, cuma satu, kena virus anania apa tidak. Urusan virus anania ini dilaksanakan oleh ulama-ulama ahlul kasfi, dibahas dalam ranah tasawuf. Tapi aneh di akhir zaman, karena orang mendengar tasawuf kadang-kadang sudah menghindar. Alasannya belum waktunya. Padahal ini hukumnya wajib. Mengapa kok wajib? Selagi hati wajib untuk menyembah kepada Allah, maka alat untuk mencapai kewajiban menyembah itu akan menjadi juga wajib. Oke? Seperti halnya kita sholat, wajib wudu, maka wudu yang sunnah akan menjadi wajib bila dilakukan untuk sholat. Ya hadirin yang saya muliakan, mari kita harus banyak merenung. Jangan-jangan diri kita ini tidak tahu sudah parah banget. Tahu-taunya kalau sudah mati.
Kalau sudah mati, napas di tenggorokan, kita baru sadar ternyata jiwa kita tidak ada apa-apanya. Oke ya, jadi ma'asyiral hadirin, mari kita betul-betul menyadari akan hal itu. Oleh karena itu, mungkin ada yang tanya lagi, kalau begitu syaratnya apa? Perbanyak selawat, yang selawat itu mengandung nilai kerendahan, mengandung nilai kehambaan, mengandung nilai mohon ampun kepada Allah. Cari selawat yang apabila dibaca menimbulkan kerendahan dan banyak dosa. Yang saya tahu semua selawat seperti itu, cuma yang saya lakukan atau yang kita lihat itu kok di Wahidiyah itu kok begitu jelas sekali. Bukan berarti Wahidiyah paling baik, tidak, tapi itu obat. Ingat, obat di apotek semua baik, tidak ada obat yang tidak baik, tapi yang paling jodoh itulah yang paling sesuai, itulah yang paling baik. Walaupun harganya mahal, tapi kalau itu jodoh, maka itu yang terbaik. Semua doa baik, semua apapun selawat baik, karena selawat itu adalah melakukan perintahnya Allah. Karena Allah pun berselawat, malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat diperbanyak, kerendahan ditancapkan. Jangan merasa bisa, jangan merasa aku, merasa banyak dosa. Bila betul tangisi dosa itu. Menangisnya karena Allah, baca selawatnya karena Allah, merasa dosa pun karena Allah. Karena kita adalah mengabdi kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya satu, lillahi rabbil alamin. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.